Paparan yang tadi Pak Stani berikan itu yang saya baca semuanya adalah tulisan dari penulis-penulis Kristen ya Pak ya, yang mana itu adalah semuanya merupakan seperti suatu tafsir gitu ya Pak ya, tafsir daripada Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, dan terutama mereka membicarakan mengenai Yohanes 1 ayat 14 di mana di situ dikatakan Tuhan menjelma menjadi manusia gitu ya. Tadi saya sudah bertanya kepada Pak Stanley, apakah Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu perkataan Yesus? Pak Stanley tadi sudah menjawab bukan. Dan tafsir yang diberikan oleh Pak Stanley tadi beberapa penulis itu juga tidak membicarakan esensi daripada ajaran Yesus begitu ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apakah penulis kitab Yohanes itu pernah belajar dari Yesus mengenai Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, Pak Stanley? Silakan, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, saya mau tanya kembali ke Pak Dondi, apa penekanan Bapak ketika mengatakan itu bukan perkataan Yesus? Apakah Pak Dondi sedang mengarahkan bahwa tulisan Yohanes ini tidak bisa dipercaya kalau bukan perkataan Yesus atau harus perkataan Yesus? Silakan, Pak. Nah, itu dia, Pak. Makanya, karena tadi saya bertanya apakah itu perkataan Yesus atau bukan, dan Pak Stanley sudah menjawab bukan, makanya saya bertanya lanjutan. Kalau memang itu bukan perkataan Yesus, apakah penulis Yohanes itu pernah mendapat ajaran dari Yesus bahwa Tuhan itu berinkarnasi jadi manusia, begitu Pak? Boleh perkenalan dulu ya? Oke, silakan. Selamat malam Pak Stanley Paparang. Salam kenal malam, Pak. Ya, malam Pak Dondi. Ya, Pak Stanley, kalau boleh tahu Pak Stanley dari denominasi apa ya Pak Stanley ya? Saya dari denominasi Reform ya. Reform ya Pak ya? Ya, Reform. Calvinis bukan Pak? Ya, Calvinis. Oh, Calvinis ya, oke. Pak Stanley mempercayai Trinitas berarti Pak ya? Ya. Baik. Ya, ini maksud saya kita ngobrol-ngobrol dulu supaya saya tahu apa yang Bapak percayai, supaya nanti argumen-argumen kita tidak tidak salah sasaran begitu Pak Stanley ya. Oke, Pak Stanley mungkin ada yang mau ditanya untuk saya? Ya, salam kenal Pak Dondi. Ya. Nah, selama ini bagaimana Pak Dondi bekerja atau tugas di mana? Di Jakarta Timur. Saya kontraktor Pak. Kontraktor ya? Ya, kebetulan saya spesialisasi di konstruksi baja Pak. Wah, luar biasanya. Ya, bangun gudang, bangun pabrik gitu Pak. Wah, hebat. Ya. Kalau Pak Stanley sendiri dosen atau? Saya mengajar di STT Moria, Tangerang. Oh, di Tangerang. STT apa Pak? STT Moria. Moria ya, baik. Ya. STT Moria ya. Baik. Oke, saya rasa cukup moderator ya. Kalau mau dimulai timernya. Siap kalau begitu. Ini sudah siap Pak Stanley? Sebentar. Akan kita tampilkan dulu gitu kan timernya biar para penonton itu bisa mengetahui seperti apa sih timernya. Jangan sampai ada posisi asumsi yang tidak enak pula ke pihak channel Geraha Mu'alaf. Sebentar ya, akan kita persiapkan. Karena kita pun menggunakan aplikasi, khawatir juga ada kesalahan penulisan waktunya. Oke, kan kita berikan waktu timer dulu 40 menit masing-masing kedua belah pihak. Sebentar. Oke. Maaf, sebelum dimulai mungkin kita nanti menentukan siapa dulu yang bicara gitu ya. Oke, pertama nanti silahkan ditentukan sebelum mulai waktu siapa yang mau menyampaikan duluan. Kedua, kalau dari pihak kedua pembicara atau ini mau menyampaikan atau berhenti, khususnya berhenti, silahkan sampaikan itu dengan memberikan kode kepada moderator. Silahkan Pak Dondi, misalnya kalau Pak Stanley sudah beres, kebalikannya juga kalau Pak Dondi sudah beres, dengan memberikan kode silahkan Pak Stanley. Nah, kode silahkan itulah yang menjadi kode bagi kita untuk memberhentikan waktu seperti itu. Oke. Sudah dipahami ya? Baik. Oke. Pembicara sudah menyampaikan kalimat, itu waktu akan dimulai. Seperti itu ya. Jadi akan dihitung ketika sudah menyampaikan sesuatu, sekecil apapun itu. Siap?
Silahkan, siapa yang mau dimulai? Siap. Nah, saya pikir karena topik ini dari Pak Stanley, saya persilakan Pak Stanley untuk mulai duluan, Pak. Silakan, Pak. Baik, silakan. Sekali lagi dimanfaatkan waktunya, karena ini 40 menit sudah termasuk presentasi, tanya jawab, dan closing statement. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dondi, terima kasih Pak Moderator. Saya share screen dulu ya. Oke, saya akan mempresentasi materi inkarnasi. Nah, sebenarnya slide ini cukup banyak, tapi saya hanya memilih beberapa poin saja supaya waktunya sangat hemat ya. Oke, dalam teologi Kristen, inkarnasi berarti di dalam daging. Ini diambil dari teks Yohanes 1 ayat 14. Hologos sars egeneto, firman menjadi daging, yang merujuk pada tindakan di mana Logos Allah mengambil natur manusia. Ini konsisten ya. Ketika Logos menjadi manusia, maka Logos Allah mengambil natur manusia melalui kelahiran seorang anak darah atau parthenos. Herman Ridderbos dalam bukunya The Gospel of John menyatakan bahwa daging adalah sarana di mana kemuliaan Allah dinyatakan di mata semua orang. Melalui inkarnasi, Allah telah tampak terlihat di antara manusia. Dalam teks Yohanes 1:14 itu dikatakan secara jelas. Inkarnasi menjelaskan sebuah fakta bahwa yang kekal masuk ke dalam kesementaraan kehidupan manusia. Bahwa kuasa Allah secara spektakuler ditunjukkan melalui peristiwa menjadi daging, Logos sars egeneto, dan diam di antara manusia. Peristiwa inkarnasi menandakan awal baru bagi manusia dalam konteks penyataan diri Allah sebagaimana yang telah Allah tunjukkan kepada umatnya di dalam perjanjian lama. Di sini penegasannya adalah Allah menyatakan diri melalui berfirman. Hukum logikanya bahwa Allah tak mungkin dikenal tanpa dia berfirman. Itu prinsip utama dari teologi Kristen mengenai penyataan diri Allah. Perhatikan catatan saya bahwa Allah hanya bisa dikenal ketika dia berfirman. Dalam berfirman, Allah menyatakan dua aspek. Yang pertama, menyatakan bahwa dia ada. Yang kedua, menyatakan bahwa Allah punya kehendak terhadap umat manusia. Nah, skema besar dari inkarnasi adalah penebusan, pengampunan, dan penyelamatan. Mengapa skema besar ini mencakup tiga hal? Karena dalam perjanjian lama bahwa aspek penebusan itu hanya dilakukan berdasarkan cara Allah, yaitu dengan kurban. Kurban itu mencakup tiga aspek. Yang pertama, kurban itu harus tidak bercacat celah. Yang kedua, kurban itu darahnya harus ditumpahkan. Dan yang ketiga, kurban itu harus mati. Gambaran ini nanti dalam perjanjian baru digenapi oleh Yesus Kristus. Tapi saya tidak menjelaskan itu nanti akan melebar dari topik kita. Semua kategori penebusan diatribusikan, ini menurut Herman Ridderbos, kepada Sang Logos yang menjadi daging. Menjadi menunjuk kepada suatu bentuk eksistensi di mana keilahian Yesus Kristus yang tidak lagi dapat dipisahkan dari kemanusiaannya ketimbang sebaliknya. Nah, frasa diam di antara kita, eskenosen en hemin, atau dalam terjemahan literalnya memasang tenda seseorang, eskenosen dari kata skenoo, merupakan pengingat. Ini dalam konteks hermeneutik kita menggunakan prinsip korelasional tekstual atau prinsip hermeneutik intertestamental. Jadi perjanjian lama lalu ada perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian lama itu ada banyak pernyataan yang menyebutkan bahwa Allah berdiam di tengah-tengah Israel. Motif dasarnya adalah tabernakel atau kemah suci di padang belantara di mana kehadiran Allah di Israel dan kemuliaannya dinyatakan. Keluaran 25 ayat 8-9 dan kitab-kitab yang lain. Poin penegasan saya di sini adalah Allah tidak hanya bertahta di surga, tapi Allah sekaligus berdiam menandakan bahwa dia ada, hadir, dan memberikan penyataan kuasanya bagi umat Israel. Prinsip ini masih tetap dipertahankan sampai kita merujuk kepada perjanjian
baru. Itu sebabnya frasa eskenosen en hemin itu artinya firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita, itu berbicara mengenai Yesus sebagai manusia yang sejati. Ini melawan pandangan gnostik yang mengatakan Yesus bukan daging itu adalah penjara jiwa. Lalu kemudian ada paham lain, doketisme, yang mengatakan Yesus sebenarnya bukan manusia. Nah, ini perlawanan Yohanes terhadap dua bidat yang berkembang di zaman itu. Tetapi kalau kita menarik garis korelasional antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Allah yang berada di dalam bangsa Israel atau berdiam di tengah-tengah bangsa Israel itu merupakan sebuah tanda kehadiran Allah bagi umat manusia. Jadi Allah yang transenden juga tidak berdiam di surga secara transenden, tapi juga Allah yang imanen, Allah yang betul-betul hadir di dalam kehidupan umat Israel. Nah, masih tetap pada pernyataan Reader Boss, cahaya kemuliaan Allah merupakan satu aspek dari berdiamnya di antara umatnya. Jadi lambang dari kehadiran Allah adalah kemuliaan Allah. Itu sebabnya di dalam teks pasal 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Nanti kalau bicara ini jadi panjang. Kalau kita kaitkan dengan Yohanes pasal 17 ayat 5, itu nanti topiknya menjadi lain. Yang berikutnya dari Henry Jettison, ini seorang teolog sistematika. Dia menulis begini, cara yang dipakai Allah untuk menebus umat manusia ialah melalui keturunan perempuan. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Sang penebus akan dilahirkan oleh seorang perempuan, dilahirkan di bawah hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Ia harus yang manusiawi namun juga yang ilahi, sehingga dapat menjadi pengantara di antara manusia dengan Allah. Menjadi manusia berarti Yesus itu mewakili manusia dan mempertahankan natur keilahiannya, mewakili dia sebagai Allah yang berdiam di antara manusia. Firman adalah sarana pengungkapan. Tadi di awal saya katakan di slide pertama bahwa Allah tidak mungkin dikenal. Allah tidak mungkin dikenal kalau dia tidak berfirman. Nah, di sini firman menurut Thyssen adalah sarana pengungkapan, sarana untuk berkomunikasi. Allah berkomunikasi dengan umatnya dan suatu cara untuk menyatakan sesuatu. Selaras dengan penafsiran ini kita membaca Ibrani 1 ayat 2. Pada zaman akhir ini, Ia, Allah, telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Sebelumnya dalam ayat 1 Ibrani pasal 1 dikatakan Allah berbicara melalui para nabi dan seterusnya. Lalu di zaman ini menurut penulis kitab Ibrani Allah berbicara kepada kita melalui perantaran anaknya. Frasa kata anaknya memang disalahpahami seolah-olah Allah itu beranak. Nah, kalau kita berbicara secara logis, Allah itu roh, tak mungkin roh itu beranak secara biologis. Maka di sini kata anak itu hanya menunjuk kepada kesetaraan antara firman dan juga Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 justru menegaskan itu. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Inkarnasi memperlihatkan dua natur Yesus, ilahi dan manusia. Konteks ini disebut dengan kesatuan hipostatik. Nah, ini saya sebutkan teks-teks ya, tapi saya tidak baca, ini cukup banyak. Cukup para penonton lihat saja. Ini teks-teks inkarnasi yang berbicara mengenai kesatuan hipostatik, ilahi dan manusia. Jadi dasar kekristenan berbicara mengenai dua natur Yesus. Inkarnasi itu tidak merupakan sebuah rumusan teologis yang kemudian berkembang dan tanpa dasar, tetapi kita berbicara dari aspek biblikal, dan juga historikal dan dogmatikal. Penegasan saya, historikal, biblikal dan juga dogmatikal. Nanti saudara-saudara bisa lihat di dalam slide ini. Nah, menurut Paul Enns, kesatuan hipostatik itu logos Allah datang dan mengambil natur manusia, sekali lagi menegaskan atau mengkonfirmasi teks Yohanes 1 ayat 14 dengan tanpa kehilangan natur ilahinya. Akibat dari kesatuan hipostatik kita menyebutnya dengan theantropik, artinya Allah
manusia. Kedua natur Kristus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan tanpa percampuran identitas atau kehilangan identitas masing-masing. Lalu ada Profesor Louis Berkhoff. Dia menyatakan bahwa istilah natur menunjuk pada arti menyeluruh, kualitas esensial dari sesuatu yang menjadikan sesuatu itu sebagaimana dia ada. Sebuah natur adalah suatu substansi yang dimiliki secara umum dengan semua kualitas esensial dari substansi seperti itu. Istilah pribadi, ini perbedaan antara natur dan pribadi ya, menunjuk pada arti substansi yang lengkap, yang diperlengkapi dengan pikiran, suatu subjek yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai Yesus sebagai satu pribadi dengan dua natur, ketika mengatakan Yesus sebagai pribadi, maka dia merupakan pribadi yang lengkap. Ada pikiran atau subjek yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan ini. Jadi kalau melihat skema besar dari kristologi, kita harus melihat dari dua aspek. Yang pertama, apa yang dia katakan, dan yang kedua, apa yang dia lakukan. Nah, ini saya lewat sajanya. Saya merujuk kepada dua teolog Kristen. Yang pertama John Calvin, dia mengatakan kedua natur itu disatukan tanpa adanya transfer atau perpindahan atribut. Jadi atribut ilahi tidak bisa ditransfer kepada atribut manusia. Yang kedua John F. Walford mengatakan bahwa kedua natur disatukan tanpa kehilangan satupun atribut esensial dan bahwa dua natur tetap memiliki identitas yang terpisah. Tidak ada percampuran dua natur. Kekekalan tidak dapat ditransfer pada keterbatasan. Kedua natur Yesus tidak dapat kehilangan dari salah satu atributnya. Ini saya lewat, ini berbicara mengenai pra-eksistensi logos. Nanti sebenarnya slide yang di bagian akhir itu saya berbicara mengenai identitas logos dalam aspek Helenisme yang dijelaskan oleh Profesor Andreas Kistenberger ya. Nah, inkarnasi dan via salutis, penebusan, pengampunan, penyelamatan. Ini sudah mau selesai, saya skip waktunya supaya cepat. Nah, dasar dari inkarnasi begini, manusia telah berdosa. Dosa adalah masalah serius yang tak dapat diselesaikan oleh manusia. Tak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan dosa, kecuali Allah sendiri. Dosa ini masalah serius. Siapapun dia, nabi besar manapun, rasul besar manapun, tidak bisa mengalahkan dosa. Dosa itu kuat sekali. Sehingga problem ini hanya bisa diselesaikan oleh Allah sendiri. James Montgomery Boyce mengatakan begini, begitu besarnya kesalahan kita dan begitu dalamnya kejatuhan kita, sehingga tak seorang pun kecuali Allah yang dapat menyelamatkan kita. Perhatikan statement dari Boyce. Karena manusia jatuh, dan begitu dalam dia jatuh dalam dosa, pemberontakan terhadap Allah, bahkan perlawanan terhadap Allah, sehingga tak seorang pun kecuali hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Jadi problem di sini adalah dosa, sehingga inkarnasi selalu dikaitkan dengan bagaimana Allah menebus, menyelamatkan, dan mengampuni. Tadi saya mengatakan bahwa dalam tradisi Perjanjian Lama, itu pengampunan, penebusan itu hanya dilakukan melalui kurban. Di zaman Musa ya, kurban. Jadi kurban itu tak bercacat, kurban itu darahnya ditumpahkan, kurban itu mati. Dan Yohanes mengatakan di pasal 1, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Prinsip yang sama juga sebenarnya dikutip dari Perjanjian Lama. Nah, saya skip ya. Ini juga skip. Nah, menebus berarti melepaskan. Ini masih kaitan dengan inkarnasi. Menebus berarti melepaskan, yang merujuk pada tindakan melepaskan ikatan-ikatan sehingga menjadi bebas. Kata yang digunakan menebus adalah lutron, menunjuk pada sarana yang dengannya penebusan tawanan itu dilakukan. Kata tersebut berarti harga tebusan. Dari kata lutron berkembang sebuah kata kerja baru yang disebut dengan lutro, yang berarti membebaskan dengan pembayaran harga tertentu. Kalau kita merujuk pada teks dari surat Rasul Petrus, dia mengatakan bukan dengan barang fana Tuhan menebus kita, tapi dengan darah yang mahal. Jadi dia ada bayaran yang harus dilakukan oleh Allah, sebagaimana dalam prinsip Perjanjian Lama, itu merupakan sebuah pembayaran dari harga tertentu. Lalu muncul lagi kata lutrosis, jadi penebusan, pembebasan. Apoluo, melepaskan, membebaskan, menceraikan, mengampuni. Ketika penebusan diterapkan pada karya Kristus,
itu berarti Yesus membebaskan kita dari dosa. Tetapi prinsip pembebasan dosa ini tidak berhenti di situ, karena masih ada proses penyelamatan. Dalam teologi Kristen, kita telah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Artinya Allah yang mengerjakan keselamatan itu dia tetap konsisten sampai pada akhirnya. Sehingga kalau dalam keyakinan iman Kristen bahwa mereka yang ditebus itu, itulah yang akan diselamatkan. Jadi jaminan dari penebusan itu adalah keselamatan. Jadi bukan berarti sudah ditebus lalu dia berdosa lalu hilang keselamatan. Tidak. Dalam pandangan Calvinis itu mereka yang ditebus itu juga yang diampuni dan orang yang sama juga akan diselamatkan. Jadi Allah konsisten menyelamatkan. Allah tidak mengatakan keselamatan lalu kemudian tengah jalan orang itu memberontak atau mungkin berdosa karena kehendak dirinya, nafsunya dia, lalu Allah menghilangkan keselamatan. Tidak. Jadi prinsip ini Allah konsisten dengan keselamatan yang dia tetapkan. Nah, buku yang terakhir yang saya rujuk adalah Herman Bavinck. Inilah profesor teologi sistematika. Bukunya ini sangat tebal. Kalau Pak Dondi atau Pak Farudin mau beli buku, bisa menghubungi di penerbit Momentum. Bukunya ini diterjemahkan baru 3 jilid ya. Ada 4 jilid dan 3 jilid sudah ada Prolegomena, ada Doktrin Allah dan Penciptaan. Lalu yang ketiga Keselamatan dan Yesus Kristus. Itu bukunya tebal, harganya sekitar 200.000 ya, 200.000-an, ada diskon juga. Nah, menurut Herman Bavinck, di dalam keseluruhan pribadi dan karyanya, Kristus adalah penyataan kasih Allah. Ini selaras dengan Yohanes 3:16. Di satu sisi, hal ini berarti bahwa menganggap karya Kristus hanya sebagai penyataan keadilan punitif Allah adalah salah. Kematian Kristus adalah tindakan keadilan Allah. Inkarnasi dan kematian Kristus adalah niscaya sebagai tindakan-tindakan yang sesuai dengan atribut-atributnya dan memperlihatkannya dengan paling gemilang bagi kemuliaannya. Nah, kita melihat bahwa kalau Logos menjadi daging, maka ketika kita berbicara mengenai kematian Yesus, itu bukan ketuhanannya yang mati, tapi kemanusiaannya. Rasul Paulus dan Petrus menegaskan itu dalam keadaannya sebagai manusia ia mati. Sehingga kalau ada asumsi bahwa Tuhan mati seperti yang dikatakan oleh Ahmed Deedat ya dan juga apologet Islam yang lainnya, itu sebenarnya salah paham. Salah paham. Tuhan itu bukan fisikal, Tuhan itu adalah gelar bagi Yesus. Jadi gelar itu tidak mungkin mati. Sama dengan bupati misalnya. Bupati itu kan jabatan. Kalau orang yang menjabat bupati, yang mati bukan jabatannya, tetapi yang mati orang yang menjabat sebagai bupati. Jadi kekeliruan ini kita harus luruskan, sehingga jangan sampai orang dengan pemahaman yang salah, lalu menuduh orang Kristen sesat begitu. Ya, ini harus diluruskan. Jadi kita mari berpikir sehat, dan mari berpikir secara definisi, bahwa Tuhan itu tidak mati. Tapi yang mati kemanusiaan Yesus. Nah ini saya harus menegaskan ini supaya jangan sampai isu yang berkembang dan masih mempertahankan pemahaman yang salah ini sehingga menuduh orang Kristen punya Tuhan yang mati. Itu keliru ya. Nah tadi saya sudah sebut tadi Petrus menulis begini ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Kenapa darah yang mahal? Itu mengikuti tradisi perjanjian lama, yaitu darah Kristus yang sama, garis bawahi, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercatat. Itu tradisi Yahudi, Yudaisme, Israel di dalam perjanjian lama. Jadi prinsipnya sama, ada kurban, ada darah, ada kematian. Maka orang Kristen percaya bahwa Yesus mati. Ya. Mati bukan karena mengada-ngada, tapi memang faktanya begitu ya. Ada tradisi, ada titik sejarah di mana inkarnasi Yesus, kemudian dia harus menggenapi rencana Allah sebagai kurban yang sempurna, maka dia tidak bercacat celah, Yesus tidak berdosa, darahnya dicurahkan dan dia mati. Itu tradisi dari perjanjian lama. Jadi kekristenan tidak menciptakan tradisi baru seolah-olah bertentangan dengan Yudaisme. Prinsipnya sama, karena berbicara mengenai pengampunan dosa itu ada darah yang ditumpahkan sebagai pengganti manusia yang berdosa.
Terakhir ya, inkarnasi Logos sebagai via salutis. Allah yang berhak menebus, mengampuni, dan menyelamatkan. Manusia bagaimanapun cara tidak bisa keluar dari problem dosa. Hanya Allah yang bisa. Yang kedua, manusia harus mengikuti cara Allah menebus. Manusia tidak bisa menawarkan cara Allah, menawarkan caranya kepada Allah, bagaimana dia diampuni. Sebab kalau manusia menawarkan cara menebus atau mengampuni dirinya sendiri kepada Allah, maka Allah tidak perlu pakai cara dia, pakai aja cara manusia. Tapi kan ternyata manusia juga tidak bisa keluar dari problem dosa. Sampai sekarang kita bergumul dengan dosa. Tidak ada satupun yang bisa bebas dari dosa. Kapan saja kita bisa berdosa, baik berdosa melalui tindakan, pikiran kita, ataupun ucapan kita. Yang ketiga, Allah berdaulat atas keselamatan dari mereka yang percaya kepadanya. Keempat, penebusan memberikan jaminan bahwa maut tak dapat menguasai orang percaya. Mereka diberikan kehidupan yang kekal. Teks Yohanes 3 ayat 16. Dan yang terakhir, yang kelima, kehidupan kekal diberikan oleh Dia yang kekal. Logos kekal dan bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1. Nah, closing statement dari saya adalah, sebagaimana di awal tadi saya katakan, bahwa Allah hanya dapat dikenal ketika Ia berfirman, yang membuktikan dua aspek, Dia ada dan Allah punya kehendak. Nah, Allah eksis. Lalu kemudian Dia berkehendak. Apa kehendak Allah? Kehendak Allah adalah membawa manusia untuk hidup sesuai dengan perintahnya, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, mengasihi musuh, mendoakan orang yang mengutuk, dan masih banyak lagi. Prinsipnya manusia baru itulah orang yang benar-benar dibaharui oleh Allah. Jadi dia meninggalkan manusia lama dan dia mengenakan manusia baru. Itu prinsip teologi Kristen. Maka kalau ada orang yang justru melanggar dari prinsip itu, ya dia harus dipertanyakan. Apakah iman dia memimpin dia kepada kekudusan hidup, atau sebaliknya dia menggunakan keyakinan diri, self-confidence, lalu membuat sesuatu cara yang dianggap itu berkenan kepada Allah. Itu salah, karena Alkitab mengatakan bahwa mereka yang percaya kepada Allah harus hidup dalam kekudusan, ya, mengasihi musuh-musuhnya, dan mendoakan orang yang mengutuknya. Ini melampaui dari apa yang dikatakan oleh Yudaisme. Yudaisme hanya mengatakan bahwa jikalau seterumu lapar, beri dia makan. Jikalau seterumu haus, beri dia minum. Yesus melampaui. Tidak hanya kasih makan orang lapar, kasih minum orang haus, tapi dia katakan begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dan yang terakhir, mintalah berkat dari orang yang mengutuk kamu. Itu sebabnya ketika ada orang mengatakan di salib ada jin misalnya, atau kalau Yesus anak Allah siapa bidannya, kemudian Yesus menikah, Tuhan berkolor, Yesus punya nafsu seksual, macam-macam. Kami tidak terganggu dengan itu. Karena untuk apa? Kami malah ketawa saja ya, karena itu bagian dari ketidakpahaman secara substansial mengenai doktrin Kristen. Intinya adalah inkarnasi itu penyataan diri Allah yang benar-benar menyatakan bahwa Allah mengasihi sehingga Dia menebus, mengampuni, dan menyelamatkan. Terima kasih. Oke, di pause dulu posisi waktunya. Oke, terima kasih. Saya 17 menit. Oke, ya, udah sisa 17 menit dari apa yang disampaikan oleh Pak Stanley. Ya, tentu saja sekarang ini giliran Pak Dondi yang ternyata itu tidak sabar ingin menyampaikannya. Bagaimana, siap Pak Dondi? Tolong suaranya ini Pak Dondi. Oke, siap. Bagaimana Pak Dondi? Siap? Siap, suara saya jelas nggak? Jelas. Baik, maaf, silakan dilanjut dulu ini ya. Posisi bentar ya, khawatir ada kebingungan juga kedua pemateri. 40 menit itu dikasih jatah masing-masing. Itu sudah termasuk pertama presentasi, tanya jawab, ketiga closing statement ya. Jadi bisa dipahami nanti termasuk pula oleh para penonton biar nggak bingung seperti itu ya. Oke, silakan Pak Doni, Anda menyampaikan. Sekarang gilirannya, monggo. Baik, terima kasih Pak Stanley Paparang atas paparannya. Ya. Saya mau nanya dulu Pak, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu perkataan Yesus atau bukan Pak? Bukan, itu kan tulisan Yohanes. Yohanes ya, oke. Ya. Jadi itu bukan perkataan Yohanes Pak ya.
Jadi itu adalah tulisan daripada penulis kitab Yohanes begitu ya? Iya, iya. Nah, mohon maaf Pak Stanley, kalau saya belum kasih tanda silakan Pak Stanley jangan menjawab ya. Iya, iya. Nanti kalau saya ngomong silakan, nah baru silakan Pak Stanley bicara ya. Nah, jadi paparan yang tadi Pak Stanley berikan itu yang saya baca semuanya adalah tulisan dari penulis-penulis Kristen ya Pak ya, yang mana itu adalah semuanya merupakan seperti suatu tafsir gitu ya Pak ya, tafsir daripada Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, dan terutama mereka membicarakan mengenai Yohanes 1 ayat 14 di mana di situ dikatakan Tuhan menjelma menjadi manusia gitu ya. Tadi saya sudah bertanya kepada Pak Stanley, apakah Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu perkataan Yesus? Pak Stanley tadi sudah menjawab bukan. Dan tafsir yang diberikan oleh Pak Stanley tadi beberapa penulis itu juga tidak membicarakan esensi daripada ajaran Yesus begitu ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apakah penulis kitab Yohanes itu pernah belajar dari Yesus mengenai Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia? Pak Stanley, silakan Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, saya mau tanya kembali ke Pak Dondi, apa penekanan Bapak ketika mengatakan itu bukan perkataan Yesus? Apakah Pak Dondi sedang mengarahkan bahwa tulisan Yohanes ini tidak bisa dipercaya kalau bukan perkataan Yesus atau harus perkataan Yesus? Silakan Pak. Nah, itu dia Pak, makanya karena tadi saya bertanya apakah itu perkataan Yesus atau bukan, dan Pak Stanley sudah menjawab bukan, makanya saya bertanya lanjutan. Kalau memang itu bukan perkataan Yesus, apakah penulis Yohanes itu pernah mendapat ajaran dari Yesus bahwa Tuhan itu berinkarnasi jadi manusia begitu Pak? Silakan Pak. Oke. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa Rasul Yohanes adalah murid Yesus. Jadi kalau murid Yesus pasti dia tahu ajaran Yesus ya. Karena mereka murid-murid Yesus itu hidup bersama dengan Yesus selama pelayanan Yesus 3 tahun lebih ya. Sehingga apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan selama mereka mengikuti Yesus, itulah yang menjadi sebuah rumusan bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang berinkarnasi. Jadi prinsipnya saya begini, saya paham pertanyaan Pak Dondi. Ada satu buku yang dipakai oleh Ustadz Moko Ginta, yaitu yang dirumuskan oleh Yesus Seminar, sehingga mengatakan bahwa ini bukan perkataan Yesus, pakai manik-manik. Pertanyaan saya, pakar-pakar kok pakai manik-manik? Lalu apakah kalau semua kitab suci dipakai lempar manik-manik, apakah setuju? Pakar kok pakai manik-manik, kan lucu, itu bukan game. Jadi sebenarnya prinsip ini jangan sampai kita mengatakan kalau bukan perkataan Yesus lalu tidak bisa dipercaya, karena itu akan berimbas kepada semua kitab suci. Paham maksud saya ya? Jadi kita berbicara secara logis bahwa Rasul Yohanes adalah murid Yesus, maka dia menulis tentang Yesus. Jadi konfirmasi bahwa dia adalah murid Yesus ya dari ajaran yang dia tulis, karena Injil-Injil juga berbicara mengenai Yesus. Jadi mereka menulis tentang Yesus. Jadi Yesus tidak menulis Injil. Jadi jangan salah paham bahwa Yesus punya Injil, diberikan Injil, tidak. Kami tidak mengakui itu. Tetapi murid-murid Yesus itu menulis tentang Yesus karena mereka melihat langsung. Jadi saksi pertama, bukan menurut ini. Kami tidak. Yohanes bukan begitu. Jadi dia murid Yesus yang terdekat, yang tentu tahu ya. Kalau berbicara penafsiran ya pasti semua kitab suci punya penafsiran. Nah, kalau dianggap penafsiran tidak kuat, maka itu juga akan berimbas kepada semua kitab suci penafsiran. Jadi menafsir dianggap wah ini tafsiran belakangan atau apa, sah-sah saja bagi saya, tidak ada masalah tafsiran. Tapi sejauh tafsiran itu mengkonfirmasi sejarah, itu bisa dipercaya. Itu penekan saya. Jadi yang pertama, Yohanes adalah murid Yesus. Jadi Injil ini pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu bukan perkataan Yesus tapi tulisan Rasul Yohanes, karena dia adalah murid Yesus yang terdekat, yang tahu siapa Yesus. Jadi dia bukan orang kelima, keenam, ketujuh yang melihat tentang Yesus, tapi dia orang pertama yang betul-betul bersama-sama dengan Yesus. Jadi kalau ada keraguan soal bagaimana apakah Yesus mengatakan dia berinkarnasi, memang dalam kitab suci tidak ditulis. Tapi bukan berarti karena tidak ada lalu dianggap itu keliru. Ini juga bisa berbahaya bagi kitab suci yang lain. Itu Pak Dondi, silakan. Ya,
Terima kasih Pak jawabannya. Nah, karena Bapak tadi mengatakan bahwa Yohanes adalah murid Yesus, ya, dan Bapak beranggapan bahwa Yohanes menerima ajaran Yesus bahwa Tuhan berinkarnasi melalui Yesus, begitu ya Pak ya. Nah, boleh nggak Pak Stanley berikan kepada saya ayat-ayat di Yohanes ataupun di kitab-kitab sinoptik ajaran Yesus yang mengatakan bahwa Tuhan atau Bapa itu berinkarnasi menjadi manusia gitu Pak? Silakan Pak. Maksudnya Bapak? Ya, maksud saya gini. Tolong di switch dulu. Ya, maksudnya gini, Pak Stanley. Pak Stanley kan tadi mengatakan bahwa tentu saja Yohanes mendapatkan ajaran dari Yesus bahwa Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia, betul begitu ya Pak ya. Kemudian Bapak kan mengatakan bahwa karena Yohanes itu adalah murid Yesus, otomatis dia pasti mendapatkan ajaran dari Yesus. Nah, pertanyaan saya adalah, bisa nggak Pak Stanley kasih saya ayat? Sorry, saya kembali sebentar. Tadi kan Pak Stanley menyinggung mengenai almarhum Ustadz Insan Moko Ginta ya. Di dalam salah satu tulisan almarhum adalah bahwa ada yang namanya Jesus Seminar ya, tahun 1993 di New York, yang mengidentifikasi mana yang benar-benar perkataan Yesus, mana yang kira-kira bukan, mana yang ini pasti bukan gitu. Yang diambil dari kitab Yohanes ya, yang diputuskan bahwa di kitab Yohanes itu ternyata hanya tersisa 18% perkataan Yesus. Nah, saya memberikan kesempatan kepada Stanley, tidak usah dari kitab Yohanes, Bapak boleh ambil dari kitab sinoptik, dari Matius, Markus, Lukas, Matius, Markus, Lukas, ayat di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya bahwa Bapa atau Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia atau menjelma menjadi manusia gitu Pak. Silakan Pak. Oke. Saya paham maksud Bapaknya. Jadi begini, dalam teologi Kristen itu kita melihat Yesus sebagai manusia yang diutus oleh Bapa. Jadi ini garis bawah ya. Jadi diutus oleh Bapa itu bukan berbicara bahwa yang mengutus lebih tinggi daripada yang diutus, atau yang diutus tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Ini harus dipahami dalam konteks inkarnasi. Jadi benar Yesus adalah utusan karena dia adalah manusia. Nah, misalnya dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku. Nah, ini sebenarnya prinsip bahwa inkarnasi Yesus yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini diteguhkan dari pernyataan Yesus. Jadi, Bapa yang mengutus aku. Nah, nabi-nabi memang diutus oleh Allah, tetapi proses mereka diutus itu berbeda dengan Yesus. Karena mereka bukan cuma yang menjadi manusia, tapi mereka adalah manusia yang diutus oleh Allah. Sehingga kalau kita menafsirkan Yohanes 5 ayat 37, Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, di dalam sepanjang Injil Yohanes itu berulang kali Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapa, aku keluar dan datang dari Bapa. Ini sebenarnya menegaskan prinsip inkarnasi. Nah, memang kalau tipe Pak Dondi ini kan harus ada benar-benar itu tertulis. Saya paham maksud saya. Jadi sebenarnya ini problem yang sama yang dilakukan oleh orang Islam dengan mengajukan pertanyaan. Nah, di mana dalam Alkitab dikatakan Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu kan semacam pertanyaan yang menyetir teks, karena memang tidak ada yang persis sama dikatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Memang tidak ada bunyi demikian. Tapi kalau kita merujuk pada apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dilakukan, maka kita akan tahu bahwa perkataan Yesus dan perbuatan Yesus justru meneguhkan dia adalah Tuhan yang sejati. Begitu Pak. Jadi prinsip saya, inkarnasi itu ditafsirkan dari perkataan Yesus, aku diutus oleh Bapa. Jadi bukan berarti Yesus mengatakan bahwa saya adalah inkarnasi dari Bapa. Tidak begitu. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya harus persis sama ya, tuntutannya harus sama. Karena kalau Pak Doni pakai prinsip begitu, saya juga bisa menggunakan prinsip yang sama di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kita harus fair menggunakan standar. Saya paham. Jadi
mayoritas orang yang meragukan ketuhanan Yesus misalnya harus minta betul-betul dari ucapan Yesus bahwa dia mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Atau yang tadi pertanyaan Pak Dondi, harusnya Yesus mengatakan bahwa saya adalah inkarnasi dari Bapa, sehingga fix bahwa perkataan Yesus dengan tulisan Yohanes itu klop. Tapi kita tidak menemukan itu, tapi kita bisa mencari referensi yang kuat dari teks atau perkataan Yesus bahwa aku diutus oleh Bapa. Nah, agak berbeda dengan Nabi dalam Perjanjian Lama. Perhatikan, ini berbeda karena Yesus adalah inkarnasi, logos yang berinkarnasi menjadi manusia, sehingga perbedaan utusan antara Nabi Perjanjian Lama dengan Yesus tentunya berbeda. Itu poin saya, Pak. Jadi di Yesus mengatakan bahwa aku diutus oleh Bapa. Meskipun tidak secara literal dikatakan aku adalah inkarnasi dari Bapa. Memang tidak ada, Pak. Tidak ada. Tapi kalau Bapak menuntut itu, saya juga akan menggunakan prinsip yang sama terhadap kitab suci. Tapi mungkin di lain waktu. Ya. Terima kasih. Silakan. Baik. Terima kasih, Pak. Saya meminta ayat itu bukan dalam arti tulisannya harus sama persis, Pak ya. Tuhan menjelma menjadi manusia, tidak. Yang saya tanyakan adalah ajaran Yesus mengenai konsep bahwa Tuhan dalam tanda kutip, karena di Bible memang tidak ada kata inkarnasi, jadi dalam tanda kutip menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Nah, tadi Bapak menyamakan definisi menjelma dengan diutus ya. Kalau menurut saya itu bukan definisi yang sama sih kalau menurut saya. Nah, begitu juga tadi Bapak mengatakan Yesus tidak diberikan Injil ya. Kalau Bapak sekarang ada apa namanya Bible, boleh Pak silakan dibuka Lukas 20 ayat 1 Pak. Saya menggunakan Bible LAI terjemahan baru ya Pak ya. Lukas 20 ayat 1. Ya, sudah Pak. Bagaimana Pak? Lanjut. Ya, di situ dikatakan, atau saya share screen aja ya Pak ya. Biar penonton juga bisa sama baca ya. Nah, di Lukas 20 ayat 1 dikatakan pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ ya. Di sini artinya Yesus memberitakan Injil yang dari siapa nih Pak? Apakah ini Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tentu saja bukan ya. Jadi artinya Yesus ini memang menerima Injil Pak. Yesus memberitakan Injil yang diterima dari Bapa, kemudian yang disebut di dalam 4 gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah biografi atau cerita untuk kehidupan Yesus gitu Pak, dari lahir sampai beliau disalib menurut kisah di dalam 4 gospel. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan Yesus tidak diberikan Injil, Lukas 20 ayat 1 saya rasa menyanggah perkataan Pak Sandy sendiri ya. Nah, kemudian kalau tadi Bapak bilang harus ada pernyataan di mana ada perkataan akulah Tuhan, sembahlah aku. Saya bukan tipe debater yang menanyakan hal seperti itu Pak. Itu sudah lewat Pak, itu udah lama itu mah. Nanti Bapak mau bicarakan bukti-bukti dari Yohanes 1:1, dari Yohanes 8:24, dari Yohanes 8:58, dari Yohanes 10:30, itu kita bisa diskusikan lain waktu Pak ya. Saya bukan yang minta-minta seperti itu. Saya tidak letterlock seperti itu. Tapi kalau Bapak mau nanti memberikan bukti Yohanes 10:30, Yohanes 8:24 atau Yohanes 8:58, silakan nanti kita bisa bicarakan lain waktu ya. Baik. Kemudian selanjutnya gini Pak. Kalau memang Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan menjadi manusia dan untuk menebus dosa manusia gitu Pak ya. Mengapa kok Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan Pak Dondi. Nah, terkait dengan Lukas 20 ayat 1, begini Pak. Kalau ketika Bapak mengatakan ini Injil yang mana? Apakah Injil Matius atau Lukas atau Yohanes? Jawaban saya begini.
Yesus melayani di sepanjang kehidupannya 3 tahun lebih untuk khusus pelayanan. Itu kan belum ada Injil Yohanes, Injil Matius itu Pak. Jadi pemahaman itu memang salah kaprah Pak. Jadi mohon maaf, salah kaprah. Karena kalau bilang ini Injil Matius itu sudah salah karena di zaman Yesus belum ada Injil. Belum ada dalam bentuk kitab ya, dalam bentuk kitab. Ini pasti Pak Doni paham maksud saya. Yang kedua, bedakan antara kitab Injil dan berita Injil. Karena Injil itu dalam kata Yunani adalah euangelion, artinya kabar baik. Atau dalam tradisi yang lebih lampau, itu dikatakan sebuah kabar baik atas kemenangan di dalam perang. Jadi ketika orang berperang, lalu mereka menang, dan ketika mereka menyampaikan kemenangan itu dipahami sebagai euangelion, artinya kabar baik, di kabar kemenangan. Nah, di sini di Lukas 21 itu bukan berbicara mengenai kitab, tapi berita Injil, kabar baik. Artinya pengajaran-pengajaran yang berbicara mengenai kerajaan Allah dan bagaimana Yesus mewartakan rahmat Allah bagi orang-orang miskin, orang tertindas dan lain sebagainya. Jadi saya paham maksud Pak Dondi, sehingga saya meluruskan bahwa ada kesalahan pemahaman ya. Karena yang umum kita temukan adalah yang pertama pembacaan teks secara salah, dan yang kedua pemahaman yang salah. Nah, kalau pemahaman yang salah kan kita masih bisa luruskan. Tapi ketika pemahaman yang salah dianggap sebagai kebenaran, nah itu harus diluruskan dan bisa ditunjukkan dengan bukti. Jadi itu Pak Doni ya. Jadi Yesus tidak memberitakan kitab Injil. Karena Injil Matius, Lukas belum ada waktu itu. Yang kedua, Injil yang disampaikan Yesus adalah berita, memberitakan berita, kabar baik ya, kabar baik. Jadi bukan kitab. Jadi saya rasa ini jawaban saya terhadap Pak Dondi. Yang kedua, saya lupa tadi apa pertanyaan Pak Dondi tadi yang kedua. Switch dulu. Bapak bilang silakan dulu, nanti baru di switch Pak. Oh iya, silakan. Nah, yang pertanyaan kedua itu tadi adalah jika Yesus adalah inkarnasi Tuhan menjadi manusia, kenapa Yesus kok diutus hanya untuk Bani Israel, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini prinsip karena dalam tradisi teologi Kristen, Yesus memang datang bagi umatnya. Ya, Matius 1 ayat 21. Jadi dia menebus umatnya dari dosa mereka. Jadi fokus pertama adalah umat Israel. Karena memang dia orang Yahudi, lahir di sana. Jadi pasti lingkungan pertama yang harus dia kabarkan berita Injil itu, ya lingkungan itu. Jadi sebenarnya begini, ada memang anggapan begini Pak Dondi, bahwa Yesus itu hanya untuk Israel. Benar. Tapi kemudian jangan melupakan, jangan berhenti di situ. Ini kesalahan ya. Kalau mengatakan Yesus diutus hanya untuk orang Israel, itu benar. Karena Matius 1 21 ayat 21 meneguhkan. Tetapi Matius 28 ayat 19 mengatakan, Yesus mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa, ya, panta ta etne, semua bangsa tanpa terkecuali, kabarkanlah Injil dan lain sebagainya. Jadi prinsip pertama kalau kita mau bicara mengenai historisnya, Yesus memang datang bagi umat Israel. Karena memang dia lahir di situ. Kalau dia lahir di Gading Serpong, dia lahir di Jakarta Timur, ya pasti tidak mungkin dia lahir di Jakarta Timur, dia pergi menginjil di Banten sana, atau di Kupang sana, atau di Surabaya, di Medan, di Nias, tidak mungkin. Karena dia lahir di situ, ya dia harus menyampaikan berita Injil di lingkungan itu. Baru kemudian dia memerintahkan muridnya untuk menjadi penjala manusia, menjadi garam dan terang dunia, bahkan menjadi pemberita-pemberita Injil. Nah, perhatikan catatan saya adalah Injil yang diberitakan bukan dengan pedang, tapi dengan berita dan kasih Allah terhadap manusia yang berdosa. Catatan saya adalah Allah tidak membenci orang berdosa, tapi Allah membenci dosa. Itu teologi Kristen. Jadi mengapa orang Kristen memberitakan Injil? Karena dia mengasihi orang berdosa dan membenci dosa. Jadi bukan orang yang dibenci, tapi dosanya. Sehingga prinsip ini kita ambil dari tradisi Allah terinkarnasi. Dia mengasihi manusia, tapi sekaligus membenci dosa. Dan itulah yang dibereskan. Itu saja jawaban saya. Terima kasih, silakan.
Terima kasih Pak Stanley. Pak Stanley, tadi waktu saya membawakan Lukas 20 ayat 1, yang saya maksud Injil di situ juga bukan berupa buku, Pak. Saya tahu belum ada buku waktu itu gitu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun belum ada begitu. Tapi yang dimaksud Injil itu tadi kalau Bapak menjelaskan bahwa itu adalah berita mengenai kerajaan Allah, dari mana Yesus mendapatkan berita mengenai kerajaan Allah? Tentu saja dari Bapa kan, ada ayatnya kan, bahwa apa yang kudengar itulah yang kusampaikan, gitu kan. Artinya, Yesus mendapatkan wahyu, Pak. Wahyu itulah yang diberitakan oleh Yesus kepada bangsa Israel. Nah, wahyu yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus, di dalam perspektif Islam, itulah yang kami sebut dengan Injil, Pak Stanley. Ya, ini kita boleh berbeda pendapat, ini saya hanya menyampaikan saja. Jadi memang bukan buku yang dijepit-jepit, diketek, dibawa-bawa kemana-mana gitu, bukan. Saya tidak membicarakan buku gitu ya. Memang Injil yang diberitakan oleh Yesus itu adalah memang wahyu yang diberikan oleh Bapa mengenai kerajaan Allah. Itu saya jelas, Pak. Baik, yang berikutnya, pertanyaan saya tadi, mengapa Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel? Bapak menegaskan bahwa awalnya untuk bangsa Israel, tapi kemudian diberikan atau disuruh atau diperintahkan oleh Yesus ya Pak ya, di Matius 28 ayat 19 kan begitu tadi Pak Stanley ya. Nah, sayangnya Pak, Matius 28:19 itu ternyata ayat palsu Pak, atau ayat sisipan dari gereja Pak. Nah ini bukunya nih Pak, yang mengatakan bukan dari Muslim nih Pak, yang mengatakan ini yang pernah jadi paus nih Pak, jadi paus tahun 2005 sampai 2013, namanya Joseph Cardinal Ratzinger, di halaman 82 sampai halaman 83, yang mengatakan demikian Pak, saya bacakan ya. Ini Pak, halaman 82, 83 ya, mungkin bisa lihat nggak ya? Ya, saya bacakan ya Pak ya. Ini mengenai Matius 28 ayat 19 nih Pak, kalau Bapak bisa lihat nih kamera nih ya. So far as its place of origin is concerned, the text comes from the city of Rome, Pak. Nah, ini sayangnya Joseph Ratzinger mengatakan bahwa ayat itu datang dari gereja Roma, Pak, dari kota Roma, Pak nih. Sayangnya. Ya, beliau adalah yang dikenal dengan Pope Benedict ke-16 Pak nih. Ya, mungkin Pak Stanley akan mengatakan bahwa Ratzinger ini bukan pemimpin atau pimpinan gereja yang diakui oleh gerejanya Pak Stanley ya. Saya yakin itu ya. Tetapi kan Bible yang Bapak pakai sekarang, yang 66 buku itu, yang telah dikurangi 7 buku dari Bible versi Duo Rhymes yang berjumlah 73 buku kan berasal dari mereka Pak. Ya. Jadi saya rasa mereka masih punya otoritas untuk menyatakan ayat itu palsu atau tidak gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keluarga Yesus Pak. Keluarga Yesus, murid-murid Yesus, itu tahu Pak nggak ya kalau Yesus itu adalah jelmaan dari Tuhan gitu Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Nah, terkait dengan Matius 28 memang ada yang tadi Bapak sudah sebutkan dan juga yang digunakan oleh Moko Ginta dengan menggunakan nalar Yesus Minar. Cuma pertanyaan saya begini, coba Bapak cek di buku itu, apakah Ratzinger itu menggunakan kodeks mana? Vatikanus atau Sinaiticus? Karena kalau hanya penafsiran, kita juga harus sandingkan dengan pakar kritik teks ya. Biasanya sekelas Bart Ehrman dan juga bukan cuma Bart Ehrman, ada juga yang profesor yang lain misalnya Darrell Bock. Itu kan harus kita seimbang melihat bagaimana mereka melihat teks itu. Karena begini Pak, orang bisa saja menafsirkan bahwa itu ayat palsu. Cuma agak bahaya Pak. Begini ya, ketika orang mengatakan itu palsu kan minimal dia harus menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, kapan dipalsukan? Yang kedua, apa yang dipalsukan? Siapa yang memalsukan? Di mana dipalsukan? Lalu yang aslinya seperti apa? Itu kan pertanyaan logis. Jadi kita berbicara bukan soal historisnya, tapi
pertanyaan logis yang muncul dari klaim misalnya pemalsuan. Misalnya. Harus fair kita. Misalnya saya mengatakan Pak Dondi bukan Pak Dondi sebenarnya. Saya kan harus membuktikan Pak Dondi yang sesungguhnya adalah ini dengan kriteria atau bukti-bukti ini. Nah, saya tidak terganggu dengan klaim bahwa Alkitab dipalsukan. Itu kita sudah bergulat lama, Pak. Jadi no way ya Pak, tidak masalah. Tapi sejauh orang mengklaim bahwa itu palsu, maka yang harus kita lihat Pak Dondi adalah bagaimana kita mengkonfirmasi pernyataan itu. Begitu ya. Jadi kalau dalam dunia akademis orang boleh saja mengatakan bahwa teks ini palsu, tapi kemudian para scholar Kristen itu meneliti. Jadi mereka tidak langsung marah begitu, kitab kami firman Allah, tidak begitu. Tapi dia kemudian meneliti dengan seksama, ini jalurnya dari mana, dia pakai kodeks apa, kemudian ini penanggalannya bagaimana, ini ada manuskrip yang hilang, misalnya hancur lebur, lalu kemudian dipadukan, kira-kira dia membaca, ini kata ini hilang, lalu dilihat dalam skema besar, misalnya konteks, itu seperti apa. Nah, memang ada isu yang digulirkan atau asumsi-asumsi mengenai pemalsuan Alkitab, misalnya termasuk yang tadi dikatakan oleh Pak Dondi dengan menyebutkan buku itu. Saya rasa harus dicek di situ bahwa dia menggunakan kodeks mana, atau jangan-jangan tafsiran misalnya dalam bukti historis, lalu gereja Roma misalnya tahun berapa, lalu siapa pelakunya, dan aslinya seperti apa kalau tambahan misalnya. Jadi agak ini kita harus dudukan perkara begini Pak Dondi. Kalau bilang palsu, maka makna asli itu dipalsukan. Ini definisi palsu. Jadi kita harus bicara dulu definisi ya. Jangan sampai kita menggulirkan isu palsu tapi kita sendiri tidak bisa memahami apa itu palsu. Yang kedua, kalau kita pahami ya, dalam dunia kritik teks misalnya ada ribuan varian. Jadi manuskrip perjanjian baru itu ada 5.000 sekian ya, bahkan sampai 8.000 Pak Dondi. Nah, lalu orang mengatakan apakah orang Kristen tidak terganggu dengan banyaknya varian seperti itu? Tidak, memang kita menghargai varian itu sebagai bukti historis, tapi kemudian kita mengkonfirmasi apakah varian itu selaras nggak dengan makna besar dari kristologi dari teologi Kristen, sehingga itu tidak menjadi ancaman bagi iman Kristen, tapi menghargai sebagai bukti historis. Nah, begitu. Jadi memang buku itu juga dengan termasuk Pak Moko Ginta menggunakan buku Yesus Seminar mengatakan itu palsu. Ya bisa saja silakan. Tapi persoalannya kita harus melihat kepada rujukan. Apakah itu teks Vatikanus atau Sinaiticus ataupun manuskrip yang lain yang bisa dikonfirmasi. Jadi silakan Pak, kita terbuka untuk berdiskusi. Asumsi-asumsi pemalsuan kitab suci, ayat palsu, kami tidak terganggu ya, tapi sejauh ini kami menghargai penelitian akademis dan itu bisa ditempatkan pada porsi tersendiri. Jadi ada bagian kritik teks yang harus kita gali. Terima kasih, silakan. Baik, rupanya Pak Stanley sepertinya waktunya udah habis nih Pak. Iya, sudah habis. Ya, gimana moderator? Ya, stop dulu moderator. Karena saya sudah menyampaikan 3 kali. Pertama di Bestek, kedua pas saat live bahwa siapapun itu mendapatkan jatah selama 40 menit yang berisi ya pernyataan, memberikan pertanyaan, jawaban, dan terakhir yaitu closing statement. Tapi sayang, Pak Stan di Paparang telah menghabiskan waktu dan sisa sekitar 7 detik lagi. Artinya ketika 7 detik itu setelah habis, Pak Stanley tidak bisa menyampaikan apapun. Dan ketika gini. Ini kan masih punya waktu ya, terus berlanjut. Ya gini. Ini kalau saya ngomong sendiri nanti juga kayaknya nggak asik nih. Saya kasih pinjaman waktu kepada Pak Stanley gimana? Boleh? Mau? Silakan. Yang mana nanti di debat berikutnya nanti Pak Stanley kembaliin ke saya gitu waktunya. Bersedia nggak Pak? Silakan Pak. Itu jangan di-mute Pak. Ya. Gimana Pak? Bapak mau pinjam waktu dari saya? Boleh. Ya, terima kasih Pak. Nanti di debat berikutnya Bapak kembalikan waktu itu pada saya gitu ya. Iya. Jadi sistem pinjam dulu waktu. Ya, boleh. Pak Sandi mau pinjam waktu berapa dari saya? Ya 2 menit lah atau 3 menit, boleh. 3 menit. Oke. Sebentar, berarti di reset dulu ya. Nah, sambil tunggu moderator. Ini kita sepakati dulu sama Pak Sandi nih.
Pak Stanley yakin butuh waktu 3 menit aja? Ya, Saya mau 3 menit. menawarkan 10 menit, Pak. Tinggal mau jawab tadi pertanyaan kedua yang mengenai apakah saudara-saudara Yesus itu tahu ya, Yesus itu Ya, ya, ya. Allah. Bapak butuh waktu 3 menit aja atau mau 10 menit? Kalau mau 10 menit juga nggak apa-apa. 3 menit saja, Pak. 3 menit. 3 menit saja. Baik, baik moderator, 3 menit aja, Pak. Sudah sepakati ya 3 menit sebentar sambil menunggu di reset ini waktu. Silakan bagi teman-teman nih yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat, sodoko, infak, donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode banknya itu 451 dengan nomor rekening 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Di mana yayasan ini yang membawahi channel Geram Mualaf yang berafiliasi dengan beberapa channel lainnya seperti Yonatan Nanar, Peta Buyung, Sahabat TV, Edi Parito, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Konstantinus, dan Ezra Vesa. Namun, bagi teman-teman yang ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar, di mana 1 meternya itu 250.000, silakan sertakan angka 1 di belakangnya. Karena pesantren tersebut tidak saja membahas permasalahan Islam, tidak saja mempelajari bahasa Arab, tapi juga akan mempelajari kristologi, Yudaisme, dan bahasa seperti halnya Ibrani, Yunani, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sertakan angka 1 di belakang untuk pembebasan lahan seluas 6 hektar. Silakan dilanjut kedua belah pihak. Oke, terima kasih, Pak. Oh, ini berarti kalau 3 menit berarti apa namanya? Waktu saya dikurangin ya berarti ya? Betul. Baik. Nah, sekarang gini Pak Stanley, Joseph Ratzinger di sini tidak menyebutkan dari kodeks mana dia menyebutkan, ya dari kodeks mana dia mengambil perkataan itu ya. Tetapi kalau tadi Bapak nanya kapan dipalsukan atau kapan disisipkan, dia menyebutkan di sini gini Pak. Saya bacakan nih Pak ya, dari halaman 82 nih Pak nih, ya. The basic form of our profession of faith took shape during the course of the 2nd and 3rd centuries, Pak, in connection with the ceremony of baptism. Ya, jadi ini dilakukan atau disisipkan di abad kedua dan ketiga, Pak ya. Nah, gini Pak, saya sebenarnya kurang tertarik untuk mencari apakah si Joseph Ratzinger ini menggunakan kodeks mana. Tetapi ini apa namanya catatan saya sendiri, Pak ya. Karena Gereja Katolik menyimpan Kodeks Vatikanus, jadi ya saya anggap dia menggunakan Kodeks Vatikanus. Tetapi itu bukan hal yang penting buat saya Pak sebenarnya Pak. Sekarang bukti itu ada di dalam Perjanjian Baru sendiri. Kalau Bapak sekarang ada pegang Bible, ya Pak ya, saya minta, itu kan perintahnya kan begini Pak. Karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Begitu kan Pak perintahnya Yesus kepada murid-muridnya? Iya kan? Betul ya? Nah, saya ingin tahu atau apakah Pak Stanley Paparang bisa memberikan kepada saya ayat-ayat di seluruh Perjanjian Baru di mana murid-muridnya Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan satu ya mengenai apakah saudara-saudara Yesus itu tahu bahwa Yesus itu adalah inkarnasi. Nah, dalam Injil-Injil disebutkan bahwa ada yang menganggap Yesus itu anak Yusuf, ya kan, anak Maria. Ya, itu benar dari aspek humanitas. Tapi kemudian orang melihat Yesus itu kan dari perkataan dan juga dari perbuatan. Memang secara eksplisit tidak menjelaskan bahwa oh saudara-saudara Yesus itu tahu bahwa kamu pasti Allah berinkarnasi. Tidak demikian ya, tapi kita melihat narasi sebagai sebuah satu kesatuan yang menjelaskan mengenai apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus perbuat. Artinya, kalau Yesus benar-benar inkarnasi dari Logos Allah yang menjadi manusia, maka secara logis dia harus membuktikan itu klaim dan juga perbuatan. Artinya begini, orang bisa saja mengatakan aku utusan Allah, tapi kemudian dia sebagai utusan Allah apa buktinya? Kan harus dari perkataan dan juga tindakan. Kalau misalnya dia utusan Allah, lalu kerjanya menipu orang, lalu mencuri barang orang, menghina, caci maki orang, itu bukan utusan Allah, itu utusan setan. Jadi memang tidak dijelaskan di dalam Injil bahwa apa namanya saudara-saudara Yesus dan juga orang lain mengatakan, oh kamu adalah inkarnasi Allah, tidak. Tapi apa yang Yesus katakan dan dia perbuat itu justru meneguhkan
bahwa dialah inkarnasi dari Logos Allah yang dibuktikan dari kuasa-kuasa yang dia lakukan, misalnya mujizat, menyembuhkan orang mati, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang tadi, ya, mengenai apakah ada bukti dalam seluruh Alkitab bahwa orang membaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sebenarnya dalam tradisi teologi Kristen, misalnya dalam Kisah Para Rasul, itu kan disebutkan sebagai baptiskanlah dalam nama Yesus. Nah, sebenarnya seperti yang teman saya jelaskan, ada prinsip representatif. Jadi ketika sudah membaptis dalam nama Yesus, itu sudah mewakili Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sebenarnya pertanyaan Pak Dondi, kalau meminta bukti bahwa murid-murid membaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, memang tidak ada. Tetapi dalam tradisi jemaat mula-mula itu dilakukan bahwa ada dua versi. Yang pertama bisa membaptis dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua membaptis dalam nama Yesus. Artinya karena kita berbicara mengenai Tritunggal, jadi satu nama itu sudah merepresentasikan pribadi-pribadi yang lain. Jadi saya menegaskan begini, baptisan Trinitas itu dalam Kisah Para Rasul memang tidak ada ya secara letterleg ya, harfiah. Tapi kemudian dibaptiskan dalam Yesus itu sudah mewakili karena Trinitas itu satu esensi, tiga pribadi. Terima kasih, waktu saya habis ya. Silakan Pak Doni, habis. Sayang ya, mau minjem lagi nggak Pak? Cukup Pak, karena ini sudah malam jadi. Ya, istriku sudah telepon, jadi saya matikan tadi telepon. Ini saya masih ada 20 menit ini. Nggak apa-apa, berarti kalau gitu Pak Stanley dengerin paparan saya aja ya. Baik, gini, silakan dimulai. Baik. Kalau tadi Pak Stanley sudah mengakui bahwa di dalam Perjanjian Baru tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa murid-murid Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu sebenarnya adalah bukti Pak bahwa perkataan Joseph Ratzinger itu benar gitu. Jadi kalau Bapak bilang bahwa kalau membaptis dalam nama Yesus sudah mewakili Bapa dan Putra dan Roh Kudus, terus Bapak membawa Trinitas, Trinitasnya itu baru ada di tahun 381 Masehi Pak di Konstantinopel. Belum ada di zaman muridnya Yesus gitu Pak. Jadi pernyataan Pak Stanley saya rasa kurang tepat. Memang semua murid membaptisnya semuanya hanya di dalam nama Yesus Pak. Ayat-ayatnya mungkin ada, Bapak juga saya rasa pasti tahu. Maka itu adalah ada kontradiksi antara Yesus berkata aku diutus hanya untuk Bani Israel atau bangsa Israel, dan kontradiksi dengan Matius 28:19 yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu memang kontradiksi karena yang satu adalah disisipkan menurut pimpinan gereja tertinggi Katolik sedunia, Pak. Itu yang menjadi masalah. Ya. Jadi artinya ayat itu Bapak tidak bisa pakai untuk menjawab mengapa Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, tapi dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia begitu ya. Oke, saya ingin kembali kepada esensi daripada debat kita malam hari ini, di mana Bapak mengatakan bahwa inkarnasi inkarnasi Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tadi saya belum sempat bertanya kepada Pak Stanley, apakah di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu mengandung ajaran Helenistik? Tadi saya dengar Pak Stanley sempat berkata satu kali mengenai kata-kata Helenistik ya Pak ya. Sayang tadi tidak dikembangkan oleh Pak Stanley. Jadi saya ingin memberikan suatu footnote Pak. Ya, footnote dari Bible Nabre, New American Bible Revised Edition. Ya, saya akan berikan di sini. Itu adanya di saya buka dari biblegateway.com ya Pak ya. Sebentar saya share screen dulu. Mana sih ini? Nah ini. Ya,
Saya ambil dari New American Bible Revised Edition atau NABRE. Saya buka dari John 1 verse 1 ya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God ya. Ini di sini ada huruf yang ini, Pak. Ada huruf B nih, Pak ya. Ini saya buka nih ya. In the beginning, sebentar. Also the first words of the Old Testament, Genesis 1:1, was. This verb is used 3 times with different meanings in this verse: existence, relationships, and predication. The word Greek logos, this term combines God's dynamic, creative word, Genesis, personified pre-existent wisdom as the instruments of God's creative activity, Proverbs, and the ultimate intelligibility of reality. Nah, ini tolong diperhatikan. Di sini ada kata-kata Hellenistic philosophy ya, Pak ya. Jadi artinya Bible NABRE dalam hal ini mengakui bahwa kata-kata yang di dalam Yohanes 1:1 ini adalah adopsi daripada Hellenistic philosophy. Nah, seperti kita ketahui, Hellenistic philosophy adalah filosofi yang dianut oleh bangsa Yahudi yang berada di Mesir, di Alexandria, pada zaman di bawah penguasaan Yunani. Ya, terutama hal ini ditulis oleh Philo, ya, Philo yang merupakan murid daripada Aristoteles, begitu ya. Jadi ada pernyataan sendiri dari pihak Kristen ya, bukan dari pihak Islam atau dari pihak manapun, yang mengatakan bahwa benar memang itu adalah adopsi dari ajaran Platonisme yang digunakan sebagai prolog daripada Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ada buku Santo Augustine ya, berjudul Confession of Augustine. Di dalam buku ini Santo Augustine, di halaman 152 ya, saya share ya Pak ya, sebentar ya. Nah, di dalam buku ini saya kasih lihat judulnya dulu Pak ini Pak. Nah, ini judulnya ya. Saint Augustine. Ini sumbernya dari Christian Classic Ethereal Library ya. Ini dipercaya dikarang oleh Santo Augustine, Bishop of Hippo, 345 sampai 430 Masehi ya. Ini mungkin nanti Bapak bisa cek sendiri ya. Nah, ini adanya di halaman 152. Di sini dikatakan, yang saya tandain kuning ya Pak ya. Certain books of the Platonists translated from Greek into Latin. Ya, beberapa buku Platonis diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. And therein I read, not indeed in the very words, but to the very same purpose, enforced by many and diverse reasons, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was nothing made. That which was made by Him in His life, and the life was the light of men. And the light shined in the darkness, and the darkness comprehended it not. Nah, jadi pernyataan daripada Santo Agustin ini mengatakan bahwa walaupun tidak sama persis kata-katanya, tetapi untuk tujuan dan alasan yang sama, perkataan in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, itu memang benar-benar diambil dari buku-buku Platonis begitu Pak. Ya, jadi tidak tadi saya sudah memberikan 2 bukti, satu pengakuan dari Santo Agustin, kedua dari footnote dari Bible NABRE, bahwa memang Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah adopsi dari ajaran Helenistik yang dikembangkan oleh Philo di Mesir ya, Alexandria, yang mana pada waktu itu mereka di bawah kekuasaan pemerintahan Yunani. Ya, kemudian Pak, saya hanya ingin mengajak Bapak ini aja, sedikit saja.
Kalau kita lihat di biblehub.com ya, John 1:1, kita lihat di bahasa Greeknya, Pak. Ya. Saya akan share juga di sini. Ini adalah biblehub.com ya, Pak ya. Ya. John 1:1 dikatakan dalam bahasa Yunaninya en arche en ho logos, ya, in the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Kai ho logos en proston theon, and the word was with God. Ya. Perhatikan, Pak, bahwa di sini urutan-urutannya di sini adalah awalnya pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Tuhan. Kai theos and hologos, and God was the word, ya, bukan and the word was God, Pak. Ini ada susunan yang terbalik. Mungkin tidak masalah gitu buat pembaca yang awam gitu ya. Mungkin dianggap tidak ada perbedaan, dan Tuhan adalah firman, dan firman adalah Tuhan gitu ya. Mungkin ya. Tetapi kalau kita mau berpikir sedikit lebih jauh, kalau urutannya tidak sama dengan terjemahan, ada apa gitu, Pak? And the God was the word diterjemahkan menjadi and the word was God gitu. Apakah memang benar and the God was the word sama dengan and the word was God? Nah, kalau kita mau lihat dari kata aslinya, di sini kan di sebelah kirinya ini kan ada strong siapa ya? Ini setiap kata di sini semuanya ada strong ya di sini ya. Kita coba lihat, Pak. Apa sih artinya logos itu ya? Ini kita bisa lihat strong di sini kan nomornya 3056 ya. Bisa dilihat ya, Pak ya. 3056. Nah, kita coba buka 3056. Di sini. Ah, ini 3056, Pak nih. 3056 di sini memang disebutkan bahwa dia adalah noun, kata benda ya. Transliteration-nya logos. Kemudian definisinya adalah perkataan ya, as embodying an idea. Jadi menyatakan ide begitu ya, a statement, a speech, pernyataan atau ucapan. Penggunaannya itu adalah untuk sebuah kata, perkataan. Ini adalah semacam kayak perkataan ilahi ya atau analogi. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, perkataan logos ini, nah ini kalau kita lihat nih, Pak, dari NAS Exhaustive Concordance ya, kita lihat NSB translation-nya, itu banyak, Pak, ada account, accounting, accounts, answer, appearance, complaint, exhortation, have to do, instruction. Nah, instruction ya, Bapak lihat nih. Kemudian instruction itu kan artinya kan memerintahkan ya, begitu ya. Begitu juga nanti kalau kita lihat di penggunaan di ayat-ayat yang lain, kata logos itu juga bisa berarti komen, Pak. Ya. Coba kita find di sini kata komen, ada nggak? Ini nongol nih, Pak, komen nih. Nah, komen ini artinya di sini apa? Perintah. Jadi, kalau susunannya and the God was the word, sedangkan logos ini bisa berarti instruction atau perintah. Kalau orang awam menerjemahkan, boleh begini nggak, Pak? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu yang berfirman. Kira-kira bisa nggak? Masih masuk akal kan? Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa dan firman itu menjelma menjadi manusia. Kami umat Islam juga mempercayai bahwa Nabi Isa Al-Masih dilahirkan dari seorang perawan ya, Maryam, yang mana melibatkan campur tangan Allah kepada penciptaan Nabi Isa ya. Artinya penciptaan itu adalah tidak ada bedanya dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang mana hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan kun fayakun. Terjadi maka terjadilah. Tetapi bukan berarti Allah sendiri yang turun menjadi manusia, begitu. Jadi, kalau dengan paparan yang tadi saya berikan, bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah adopsi daripada ajaran Helenisme
yang ada di Alexandria pada zaman pemerintahan Yunani, saya rasa itu sudah bisa menjadi bahan pemikiran bagi saudara-saudara Kristen, mengapa ajaran Helenisme dipercaya menjadi Tuhan yang menjelma menjadi manusia, ya. Kemudian Bapak tadi mengatakan bahwa penebusan dosa harus dilakukan dengan darah, ya, harus dilakukan dengan korban, begitu ya. Kalau Bapak melihat atau meninjau perspektif daripada Yahudi, di dalam perspektif Yahudi itu tidak ada, Pak, yang namanya penebusan dosa dengan darah manusia, begitu, ya. Saya akan coba berikan paparan saya secara cepat saja. Nah, ini sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan saya masih banyak nih, Pak, yang belum saya sempat saya tanyain nih. Sayang waktunya sudah habis nih. Nah, Tuhan sendiri itu tidak berkenan, Pak, kalau manusia menanggung dosa orang lain. Imamat 18:21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan kau melanggar kekudusan nama Elohimu. Akulah Tuhan. Yesaya 18:32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Masing-masing menanggung dosanya sendiri. Keluaran 24:16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Yesaya 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. 2 Raja-Raja 14:6. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. 2 Tawarikh 25:4. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yaitu kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Nah, Yesus sendiri tidak menjamin keselamatan siapapun, apalagi hidup kekal. Di Lukas 12 ayat 5, Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Lukas 13:23-24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Artinya apa, Pak? Kalau Yesus sudah datang menebus dosa manusia, terus ada ayat yang seperti ini yang orang harus berjuang masuk melalui pintu yang sesak, buat apa, Pak? Ada istilah penebusan dosa lagi, gitu ya. Nah, apakah manusia bisa selamat dengan perbuatan? Jawab Yesus. Di Matius 19:17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, artinya selamat, turutilah segala perintah Allah. Matius 16:17, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, maksudnya apa begini, Pak? Kalau begini kan berarti kan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan prinsip penebusan dosa, ya. Kemudian ini ada yang lain, mungkin saya tidak perlu bacakan satu-satu, nanti Bapak bisa cek bisa putar ulang video ini, nanti Bapak bisa lihat ayat-ayatnya. Saya kutip dari Yakobus 2 ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan hanya karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya, ini tidak usah lah. Nah, kalau ini Tuhan mampu mengampuni, ya. Kalau kita baca di Yesaya 1 ayat 10, ya, saya bacakan dari ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora.
Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan yang tidak aku sukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Perhatikan ayat 16 ini, yang tanda kuning. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Artinya, di dalam perjanjian lama, tidak ada konsep Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Begitu ya, tidak ada istilah Tuhan Allah harus datang sendiri ke bumi untuk menjadi manusia, untuk menghamili ciptaannya sendiri, untuk disiksa oleh ciptaannya sendiri, untuk dibunuh oleh ciptaannya sendiri, dan harus mati oleh ciptaannya sendiri. Saya rasa itu adalah merupakan suatu konsep yang kalau boleh saya bilang sih lucu ya Pak ya, lucu ya, maksudnya kalau begitu bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak Maha Pengampun. Artinya Tuhan berfirman di perjanjian lama kepada bangsa Israel bahwa jikalau kamu bertobat, kamu melakukan ini, kamu mengusahakan keadilan, kamu merawat janda-janda, kamu berbuat baik kepada yatim piatu, mereka akan diampuni. Nah, saya masih banyak sebenarnya seperti itu, hal-hal seperti itu. Tetapi sayang waktunya juga sudah mau habis ya. Saya hanya menambahkan ini saja sedikit, bahwa tujuan Yesus datang menurut Bible Pak Stanley sendiri ini adalah di Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ya. Jadi kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita hari ini, saya ingin mengajak Pak Stanley dan saudara-saudara Kristen kita yang lain yang menonton dialog ini, mudah-mudahan apa yang sudah kami bicarakan malam hari ini bisa menjadi buah pemikiran ya bagi para pemirsa. Dan apa yang saya katakan di sini juga bukan berdasarkan asumsi pribadi, tetapi saya juga menggunakan literasi ya. Seperti tadi saya juga menghargai Pak Stanley menggunakan literasi. Saya juga menggunakan Bible dari Bible Lang sendiri, dari biblehub.com, biblegateway.com. Itu semuanya yang saya sampaikan. Ya, buat Pak Stanley, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Saya sangat menghargai waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami di Geram Mualaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Stanley yang telah mau memberikan ilmunya, wawasannya kepada para penonton. Namun demikian, perbedaan itu perlu kita hargai. Yang telah memberikan ilmunya, wawasannya kepada para penonton, meskipun ada perbedaan, tapi tetap tidak boleh gontok-gontokan, harus saling menghargai satu sama lain. Adapun siapa yang menang, tetap ini bukanlah sebuah perlombaan ya teman-teman, karena namanya keyakinan bukan untuk mencari siapa yang menang, namun bagaimana apa yang kita yakini selama ini itu bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak. Oke, oleh karena itu terima kasih sekali ya kepada Pak Stanley, Pak Dondi, kepada para penonton yang mau memberikan ilmunya kepada para penonton ya. Dan tolong untuk para penonton untuk memberikan
tulisan, kalimat yang halus, yang baik, tidak boleh ya ujar kebencian. Terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata sikap dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.